Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada BNF dan Mida selaku mengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Seperti melalui Banfida. Yang terhormat kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga sehat selalu. Saya Madi Fendi, malam ini akan mempresentasikan bertranslasi tentang bab 7 dari Atiyabian, yaitu tentang adab terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu wajibnya memuliakan Al-Quran, itu dengan cara menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran secara mutlak. Dan adapun yang mengatakan bahwa siapapun yang menambah atau mengurangi ayat Al-Quran secara sengaja, maka dia tergolong orang kafir. Yang kedua, haramnya berdebat tentang Al-Quran tanpa dalam arti berdebat mengenai ayat Quran tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Contohnya, ada seseorang yang telah mengetahui tentang suatu ayat, lalu dia mendebatkan ayat tersebut, mengenai ayat tersebut, namun dia bersikukuh terhadap pendapatnya, walaupun sebenarnya yang dia dapati tersebut berbeda dengan pendapatnya, walaupun hal yang dia bicarakan itu berbeda dengan pendapatnya, maka itu haram. Dan namun barang siapa yang tidak mengetahui, yang berdebat mengenai ayat Al-Quran namun dia tidak mengetahui tentang hal itu, maka ia dimaafkan. Sebenarnya adalah haram menafsirkan ayat Al-Quran tanpa dasar ilmu. Dalam arti jika yang menafsirkan Al-Quran itu bukan ahli atau bukan ulama ahli tafsir, maka itu haram, karena dia masih belum memiliki dasar ilmu. Sedangkan untuk ulama ahli yang berbicara atau menafsirkan, yang dimana ulama ahli ini memiliki dasar ilmu tentang tafsir tersebut, maka itu boleh dan itu baik berdasar ijma. Selanjutnya, mempertanyakan ayat. Hendaknya barang siapa yang ingin menanyakan terhadap suatu ayat, maka hendaknya dia berkata kepada diri sendiri, apa hikmah dari pertanyaan mengenai ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah orang kafir orang kafir yang mendengarkan Al-Quran. Sebenarnya tidak diharamkan atau tidak dilarang bagi orang kafir untuk mendengarkan Al-Quran. Namun yang tidak boleh adalah orang kafir tersebut tidak boleh menyentuh Al-Quran, hanya boleh tapi jika mendengarkan tidak dilarang, namun untuk menyentuh tidak boleh. Dan diperbolehkan untuk mengajarkan kepada Al-Quran kepada orang kafir jika orang kafir tersebut dapat diharapkan bahwa dia akan masuk Islam. Namun jika orang kafir tersebut diajarkan Al-Quran tapi dia tidak masuk Islam, maka itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh diajarkan Al-Quran kepadanya. Selanjutnya, penulisan Al-Quran, yaitu dilarang melukis di dinding atau di baju dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun asmaul husna, kecuali menulis atau melukis di dinding yang dimana dinding tersebut mengarah ke kiblat masjid, maka itu tidak apa-apa. Dan juga menulis di sesuatu yang kokoh, dan juga menulis di kulit ataupun kayu itu diperbolehkan. Selanjutnya, melakukan nafas. Dari pendapat yang dipilih bahwa hal itu tidak makruh, malah hal itu merupakan hal yang sangat sunnah dan dianjurkan. Untuk pengertian, nafas itu adalah meludah pelan tanpa mengeluarkan dahak. Dan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sebelum beranjak tidur, beliau mengadakan tangan dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu di tengah-tengah membaca ketiga surat tadi, Rasulullah melakukan nafas beberapa dalam waktu sebentar. Lalu beliau melanjutkan bacanya lagi. Itu boleh.
dan tidak makruh hukumnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata, ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.